Kalau kita melihat tentang Foxconn ini tentu sebuah hal yang banyak dinanti-nanti karena sebetulnya ini sebuah perjalanan panjang. Bagaimana kemudian upaya pemerintah Indonesia untuk mengajak investor masuk ke Indonesia termasuk Foxconn. Jadi kalau kita melihat sejarahnya bahkan sebetulnya sudah ada inisiatif komunikasi antara Bapak Presiden saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tapi tentu ada tantangan-tantangan yang terjadi sehingga baru saat inilah bisa bersama-sama kita lihat progresnya. Jadi kalau kita melihat ini Mbak Sinta dan juga pemirsa, kita harus melihat bahwa ini adalah komitmen pemerintah yang ada dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan hilirisasi. Pak Presiden selalu menyampaikan bahwa transformasi ekonomi harus diwujudkan dengan salah satunya adalah hilirisasi sumber daya alam. Ini adalah bentuk dari hilirisasi sumber daya alam nikel sebagai tindak lanjut dari larangan ekspor ore nikel yang sudah dilakukan dan diberlakukan sejak akhir Oktober di tahun 2019. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah soal negara asal investor. Selama ini sering ada pandangan bahwa Indonesia ini memberikan karpet merah katakanlah kepada negara-negara tertentu. Dalam hal ini dapat kita sama-sama pastikan bahwa tidak ada pandangan tersebut yang dapat terkonfirmasi. Pertama mengenai baterai listrik, investor itu ada berbagai macam negara Mbak. Kita sama-sama pahami yang baru juga implementasi untuk tahap kedua juga di KIT Batam adalah LG. LG ini investasinya 9,8 miliar US dollar atau 142 triliun. Kemudian juga ada CATL dari Tiongkok, ada BASF dari Jerman, dan juga VW, ada British Volt dari Inggris, dan ini adalah dari Taiwan. Jadi artinya ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan karpet merah bagi semua negara. Seperti yang Pak Bahlil selalu sampaikan bahwa kalau ada investor maka Indonesia akan memberikan treatment yang setara kepada para investor tersebut. Nah, khusus soal Foxconn ini sangat menarik. Saya turut mendampingi Pak Menteri ke Taipei pada tanggal 22 Oktober 2021 dilakukan penandatanganan untuk kesepakatan awal. Dan di sanalah kemudian minat awal ini pertemuan pertama juga antara Chairman Yong Liu dengan Pak Menteri Investasi. Lalu ditindaklanjuti di bulan Januari dengan penandatanganan MOU antara Foxconn, Gogoro, kemudian IBC, Indonesia Battery Corporation, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Industri Baterai Indonesia, dan juga Indika. Dan kemudian tanggal 25 Juni kemarin, Bapak Presiden berkenan untuk menerima Chairman Foxconn, Mr. Yong Liu. Nah, memang karena ini dari hulu ke hilir, maka tentu tidak semuanya di Batang, begitu Pak Galih ya. Sama seperti halnya LG juga tidak semuanya di Batang. Karena prinsipnya tentu ada mulai bahan baku, kemudian industri baterainya, sampai kemudian recycle. Dan kalau kita melihat benar bahwa rencana investasinya ada 8 miliar US dollar, dan kalau kita melihat keunikan ini kalau misalnya sebelumnya misalnya ya LG fokus kepada kendaraannya roda 4, tetapi untuk Foxconn ini ada kendaraan roda 2. Ada kendaraannya juga bus. Kemudian juga termasuk sampai swap stationnya. Untuk Gogoro jadi nanti kalau motor listrik bukan di charge tapi baterainya itu bisa ditukar. Jadi baterai terisi, kemudian kalau baterainya kosong ada swap station ya, penukaran baterainya, termasuk R&D. Nah, komitmen pemerintah adalah bagaimana selalu ada kolaborasi, Mbak Sinta. Jadi investor ini harus selalu dikawinkan dengan BUMN dan juga dengan perusahaan nasional dan juga pelaku usaha UMKM dalam rantai pasoknya. Ini yang harus sama-sama kita dukung dan tentu pemerintah terus bersama-sama termasuk dengan KIT Batang untuk mempersiapkan karena KIT Batang ini laris manis Mbak Sinta. Di tahap pertama ini Pak Galih dan tim bersama-sama dengan pemerintah untuk tahap pertama 450 hektarnya sudah terjual, kemudian sekarang masuk tahap kedua di 1000 hektar. Begitu Mbak Sinta untuk update awalnya. Baik, Bu Tina, ini kan kalau kita lihat memang Pak Menteri ini mendorong begitu ya untuk investasi ini berlokasi di KIT Batang. Sebetulnya apa lagi nih yang menjadi pertimbangannya di KIT Batang? KIT Batang ini Mbak sebetulnya bagi pemerintah adalah solusi dari tantangan atau hambatan yang sering disampaikan investor, yang sering kemudian mengeluh bahwa harga lahan yang mahal, konektivitas yang tidak cukup baik. Nah, KIT Batang ini adalah inisiatif pemerintah seperti yang disampaikan oleh Pak Galih tadi. Ini hasil belusukannya Pak Menteri Bahlil. Jadi saat itu beliau melihat bahwa ini adalah potensi yang sangat luar biasa
Dan terbukti sekarang dari exit gerbang tolnya hanya sekitar 300 meter saja, ada rel kereta api yang akan dihidupkan kembali dari Semarang, artinya dengan airport juga nggak jauh jaraknya, tidak sampai 1 jam. Nah ini yang menunjukkan bahwa kawasan ini sangat layak bagi investor. Kalau kita melihat dengan luasnya memang besar, sekitar 4.300 hektar, tetapi dalam progres yang begitu cepat, ini sepertinya kawasan industri yang paling sering didatangi Bapak Presiden nih, dalam 2 tahun itu sudah didatangi 4 kali gitu ya Pak Gali ya? Karena memang ini adalah bagian yang selama ini ditunggu-tunggu oleh investor Mbak Sinta.